Perkenalkan, saya Ana Agung istri Safira Mahaiswari, mahasiswa Universitas Warmadewa. Saya berasal dari Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, seperti yang saya ketahui, mengenai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai ilmu yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud supaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Dalam penerapannya, konsep ini menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Selanjutnya, yang melatar belakangi saya untuk bergabung dengan relawan mengajar, yaitu pada kondisi seperti ini, dengan adanya pandemi COVID-19 telah membuat dunia menjadi krisis dalam segala hal, terutama pada aspek pendidikan. Dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, menjadikan seluruh pelajar melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah melalui daring. Menurut pengalaman saya, melakukan proses pembelajaran melalui daring ini tidak seefektif melaksanakan pembelajaran secara langsung, karena dengan melakukan pembelajaran secara tidak langsung, banyaknya faktor-faktor penghambat, di mana para pelajar dan pengajar harus siap sedia akan kuota internet. Karena dengan tidak adanya kuota internet, para pelajar dan pengajar tidak akan dapat menjalankan proses pembelajaran secara daring. Program mengajar dari rumah merupakan salah satu kegiatan yang dapat membantu para siswa untuk menambah wawasan pengetahuan di masa pandemi COVID-19 ini. Program mengajar dari rumah ini dilakukan dengan adanya pendaftaran bagi mahasiswa untuk menjadi volunteer yang mengajari siswa-siswa dari TK sampai dengan SMP yang berasal dari anak saudara maupun dari anak tetangga sekitaran rumah volunteer masing-masing. Adanya program ini dapat menyalurkan pengetahuan sebagai mahasiswa kepada anak didik dan meningkatkan semangat belajar di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya program mengajar dari rumah ini, saya sebagai volunteer dapat berkontribusi dalam upaya menambah wawasan pengetahuan dan semangat belajar para siswa, meningkatkan semangat belajar di masa pandemi COVID-19, dan membantu orang tua siswa dalam mendidik anak-anaknya melakukan pembelajaran secara daring. Selanjutnya, adapun sasaran siswa yang dapat saya bantu yaitu siswa sekolah SMP yang merupakan adik saya sendiri dari Desa Beng, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Selanjutnya, adapun ulasan metode yang diajarkan yaitu pada program mengajar dari rumah ini, saya berkesempatan untuk mengajar 12 kali selama bulan Desember tahun 2020. Setiap minggunya, saya memiliki jadwal mengajar selama 3 kali dalam seminggu. Pada bulan Desember, hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, pukul 15.00 sampai dengan 16.30 WITA, awal program ini, saya membantu adik saya untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial tingkat SMP. Menurut saya, adanya program ini dapat membantu adik saya menambah pengetahuan dari apa yang telah saya berikan terkait mata pelajaran yang dipertanyakan. Apalagi dengan kondisi pandemik seperti ini,
di mana adik saya tidak mengikuti bimbel dan hanya belajar sendiri dari rumah. Maka dari itu, program ini sangat diapresiasi oleh orang tua saya karena dapat membantu dalam penyelesaian tugas dengan baik dan dapat menyeimbangkan jam belajarnya. Selanjutnya, pertemuan kedua pada minggu pertama, hari Kamis 3 Desember 2020, pukul 15.00 sampai dengan 16.30 WITA. Pada program ini, saya berkesempatan untuk mendampingi dan membantu adik saya dalam melakukan pembelajaran mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini, saya dapat menjelaskan pelajaran tersebut dengan baik sesuai buku panduan yang telah diberikan oleh sekolah dari adik saya. Selain itu, adik saya juga dapat memahami dengan baik apa yang telah saya jelaskan mengenai materi yang dipertanyakan. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, yaitu pada tanggal 5 Desember 2020, pukul 15.00 sampai dengan 16.30 WITA. Pada hari ketiga ini, saya berkesempatan untuk mendampingi adik saya mempelajari kembali pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini, saya membantu menyelesaikan tugas yang didapat dari sekolahnya. Menurut saya, adanya program ini dapat dikatakan sebagai pengganti jam bimbel, di mana pada kondisi pandemi COVID-19 ini, adik saya tidak mengikuti bimbel dan digantikan dengan program ini yang didampingi langsung oleh saya sendiri. Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2020, pukul 15.00 sampai dengan 16.30 WITA. Pada minggu ini, saya mendampingi kembali adik saya untuk membahas materi tentang unsur-unsur puisi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya dapat menjelaskan bagaimana unsur-unsur tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ada pada buku sekolahnya. Selanjutnya, ulasan metode yang dapat saya ajarkan pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 13.00 sampai dengan 14.30 WITA. Saya berkesempatan untuk mendampingi kembali adik saya mengerjakan tugas-tugas sekolahnya mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tingkat SMP. Pada minggu kedua mengikuti program ini, adanya peningkatan yang cukup baik terhadap kemampuan saya sendiri untuk lebih sabar mendampingi adik saya menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Tidak hanya ada peningkatan pada diri saya saja, tetapi adik saya juga dapat membagi waktunya untuk tidak bermalas-malasan mengerjakan tugas sekolahnya. Di sini, saya mendampingi dan membantu adik saya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai buku yang didapat dari sekolahnya dan juga bantuan dari internet. Selanjutnya, ulasan metode tanggal 11 Desember 2020 pukul 13.00 sampai dengan 14.30 WITA. Pada hari ke-6, saya dapat mendampingi dan membantu adik saya untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu memahami unsur-unsur teks eksposisi. Di sini, saya dapat menerangkan tentang apa saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur pada materi yang dipertanyakan oleh adik saya. Walaupun dengan kondisi seperti ini, tetapi saya dapat membantu adik saya untuk memahami lebih lanjut terkait materi yang kurang dipahami dari sekolahnya tersebut. Ulasan metode yang saya ajarkan pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 13.00 sampai dengan 14.30 WITA, saya berkesempatan untuk mendampingi dan membantu adik saya untuk menyelesaikan tugas pada mata pelajaran matematika terkait materi Teorema Pitagoras. Pada minggu ke-7 ini, saya dapat mencontohkan langsung dengan soal yang telah ada di buku dengan bantuan papan kecil yang agar lebih jelas dan dapat dipahami oleh adik saya. Dengan mendampingi dalam proses mengerjakan tugas ini, adanya peningkatan yang baik terhadap kemampuan adik saya dan juga dapat menyeimbangkan antara waktu bermain dan waktu belajarnya di masa pandemi seperti ini. Ulasan metode yang saya ajarkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.00 sampai dengan 14.30 WITA. Pada hari ke-8 ini, saya berkesempatan kembali untuk mendampingi adik saya mengerjakan tugas sekolah mengenai materi seni budaya. Pada materi ini, saya dapat menjelaskan tentang penerapan seni rupa.
Di sini, saya memberikan materi sesuai dengan buku pedoman yang dimiliki oleh adik saya dan juga bantuan dari internet. Dengan saya mendampingi dan memaparkan materi seperti ini, adik saya dapat memahami tentang materi seni rupa tersebut. Selanjutnya, ulasan metode yang saya ajarkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.00 sampai dengan 14.30 WITA. Pada minggu ini, saya membantu menjelaskan kepada adik saya mengenai mata pelajaran matematika terkait materi menentukan luas permukaan kubus. Pada minggu ini, saya memberikan contoh soal sesuai dengan buku pedoman adik saya, agar adik saya bisa lebih memahami bagaimana rumus dari materi tersebut. Dengan saya memberikan contoh soal, adik saya dapat mengerti dengan baik materi yang telah saya jelaskan. Dengan saya mendampingi dan membantu menjelaskan materi ini, dapat meningkatkan kemampuan adik saya terhadap mata pelajaran yang kurang dipahami. Ulasan metode yang saya ajarkan pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 14.00 sampai dengan 15.30 WITA. Pada pertemuan hari ke-10 ini, saya kembali mendampingi dan membantu adik saya dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Di sini, saya membahas mengenai mata pelajaran matematika terkait materi menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang. Agar adik saya dapat memahami lebih jelas materi tersebut, maka saya memberikan contoh soal. Dengan menjelaskan secara perlahan dan fokus, adik saya dapat menerima materi yang telah saya jelaskan dengan baik. Ulasan metode yang saya ajarkan pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 14.00 sampai dengan 15.30 WITA. Pada kesempatan kali ini, saya dapat mendampingi adik saya melaksanakan pembelajaran mengenai mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini, saya dapat mencontohkan cara berdialog menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan buku pedoman dari sekolah adik saya. Semoga ilmu yang saya berikan kepada adik saya dapat menjadi acuan untuk semangat belajar ke depannya. Yang terakhir, ulasan metode yang saya ajarkan pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 14.00 sampai dengan 15.30 WITA. Pada hari terakhir melalui program mengajar dari rumah ini, saya dapat membantu dan mendampingi adik saya menyelesaikan tugas sekolahnya mengenai mata pelajaran matematika. Di sini, saya sebisa mungkin untuk menjelaskan materi dengan baik agar apa yang saya jelaskan dapat diterima oleh adik saya. Selanjutnya, adapun ulasan metode pengajaran selama saya melaksanakan program mengajar dari rumah ini, yaitu yang pertama, metode pembelajaran secara diskusi dan ceramah. Pembelajaran secara diskusi dan ceramah yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan bantuan buku pedoman yang dimiliki oleh siswa yang saya ajarkan. Dari buku tersebut, saya dapat menjelaskan dan mendiskusikan dengan baik sesuai dengan apa yang dipertanyakan dengan siswa yang saya ajarkan. Pada metode ini, yang saya lakukan terlebih dahulu yaitu dengan menerangkan materi yang belum dimengerti oleh siswa yang saya ajarkan selama melaksanakan pembelajaran secara daring. Setelah penjelasan yang saya berikan sudah dapat diterima dengan baik oleh siswa yang saya ajarkan, maka saya melanjutkan dengan sesi diskusi yaitu dengan mengerjakan beberapa soal terkait materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, metode pembelajaran dengan memberikan tanya jawab. Pada metode tanya jawab ini, saya memberikan beberapa soal terkait materi-materi yang telah saya jelaskan sebelumnya kepada siswa yang saya ajarkan. Melalui pembelajaran tanya jawab ini, dapat dikatakan sebagai alat ukur seberapa kemampuan siswa untuk memahami terhadap materi yang telah dijelaskan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Tak hanya itu, saya juga melaksanakan pembelajaran melalui bantuan internet. Dari internet juga, saya dapat mencari materi yang tidak tercantum pada buku pedoman yang dimiliki oleh siswa yang saya ajarkan. Dan dari internet juga, saya dapat memberikan contoh soal mengenai materi-materi yang telah saya sampaikan. Adapun kondisi sebelum dan sesudah pengajaran selama saya melaksanakan kegiatan program ini, pada hari pertama, sebelum melakukan pengajaran, siswa kurang memiliki semangat belajar, sehingga pasca kegiatan berlangsung adanya peningkatan semangat belajar pada siswa.
Pada hari kedua, sebelum dilakukan pengajaran, siswa belum paham tentang bagaimana cara meringkas cerita yang baik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sehingga, pasca kegiatan berlangsung, siswa sudah paham tentang cara meringkas cerita yang baik sesuai buku pedoman yang dimiliki. Pada hari ketiga, sebelum dilakukannya pengajaran, siswa kurang paham mengenai materi ilmu pengetahuan sosial tentang letak koordinat ASEAN. Pasca kegiatan berlangsung, siswa sudah memahami mengenai materi tentang letak koordinat ASEAN. Pada hari keempat, sebelum dilakukannya pengajaran, siswa kurangnya memahami terkait materi unsur-unsur puisi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sehingga, pasca kegiatan berlangsung, siswa dapat memahami dan mengerti mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia terkait materi unsur-unsur puisi. Pada hari kelima, sebelum dilakukannya pengajaran, siswa belum paham tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam terkait materi sistem pencernaan manusia. Sehingga pasca kegiatan berlangsung, siswa dapat mengerti dan paham mengenai materi yang dipertanyakan. Pada hari keenam, siswa kurang mengerti terkait pelajaran Bahasa Indonesia mengenai unsur-unsur yang termasuk pada teks eksposisi. Sehingga, setelah melakukan pembelajaran, siswa dapat mengerti mana saja yang termasuk unsur-unsur pada teks tersebut pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ketujuh, sebelum dilakukannya pembelajaran, siswa kurang paham mengenai mata pelajaran matematika terkait rumus teorema Pitagoras. Setelah dilakukannya pembelajaran, adanya peningkatan siswa dalam memahami dan mengerjakan soal mengenai materi teorema Pitagoras. Pada hari ke-8, siswa kurang memahami mengenai materi seni budaya terkait penerapan seni rupa. Setelah melakukan pembelajaran, siswa sudah memahami terkait bagaimana penerapan seni rupa yang baik. Pada hari ke-9, siswa tidak memahami jelas bagaimana tentang pelajaran matematika terkait materi menentukan luas permukaan kubus. Sehingga setelah dilakukannya pembelajaran, siswa dapat mengerti terkait materi menentukan luas permukaan kubus dengan mengerjakan contoh soal yang telah saya berikan. Pada hari ke-10, kurangnya pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal mengenai materi menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang. Setelah dilakukannya kegiatan pembelajaran, adanya peningkatan siswa dalam memahami dan mengerjakan contoh soal mengenai materi menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang. Pada hari ke-11, siswa belum memahami terkait bagaimana cara berdialog menggunakan bahasa Inggris yang baik. Setelah dilakukannya pembelajaran dengan baik, siswa dapat mengerti dan mempraktekkan langsung cara berdialog yang menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Pada materi terakhir, siswa tidak mengetahui rumus terkait materi matematika tentang relasi dan fungsi, sehingga setelah dilakukannya kegiatan pembelajaran, adanya peningkatan dalam menyelesaikan soal, serta adanya peningkatan pada semangat belajar siswa. Baik, sekian laporan kegiatan dari saya. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan bisa memberikan manfaat yang baik terhadap pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih.